Selamat kenaikan Yeshua HaMashiach ke surga. 27 Iyar 5785 25 Mei tahun 2025. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai kudus Adoni Somasia siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Swahmasia Wirwa Kodes, kami berdoa, kami ucap syukur, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adoni Swahmasia. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu mempelai Adoni Somasia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom bagi kita semua.
baik mempelai kudus Adonisua yang beribadah secara offline maupun juga secara online. Puji Bapa Yahweh, kita semakin dikuatkan ya, semakin disingkapkan. Nanti setelah Sabat ya, jam 6:01 kita akan mengucap syukur ya atas kenaikan Adonisua Hamasia ke Samaim ya, itu di tanggal 27 Iyar atau 25 Mei ya. Jadi karena kita menggunakan penanggalan Ibrani pergantian hari ya, jadi nanti jam 6:01 itu sudah masuk di 25 Mei atau di 27 Iyar. Saat ini masih di 26 Iyar atau 24 Mei. Ya, nanti kita setelah jam 6:01 kita mengucap syukur karena Adonisua Hamasia sudah naik ke Samaim untuk menyediakan tempat bagi kita, mempelai kudusnya ya. Itu yang saya dibukakan ya, nanti saya akan menyampaikan bagaimana saya dibukakan mengenai kedatangan atau kenaikan Adonisua Hamasia ke Samaim. Sebelumnya kita akan mendengarkan ya visi misi hierarki Samaim dan latar belakang pelayanan YYH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita memiliki visi diangkat hidup-hidup masuk ke surga, ke Samaim tanpa mengalami kematian. Ya, itulah visi kita. Itulah yang disebut rapture, diangkat hidup-hidup, tubuh, jiwa, dan roh kita utuh, diangkat naik ke Samaim, di mana Adonisua Hamasia menjemput kita di awan-awan kemuliaannya. Ya, nanti kita semua terbang ke awan-awan dan sudah ditunggu oleh mempelai kudus kita Adonisua Hamasia. Dan kita tidak mengalami kematian, ya, artinya kita mengalahkan kematian. Ya. Ini banyak orang tidak mengerti, ya. Kita diangkat hidup-hidup berarti kita tidak mati, dan nanti tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan, ya, tubuh kekekalan. Itu artinya kita diangkat hidup-hidup, ya. Lalu kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, Yerusalem Baru. Karena dari sanalah berasal pelayanan ini, pelayanan YYH Ministry, bukan dari dunia ini. Karena itu yang diperintahkan oleh Adonisua Hamasia supaya saya berteriak untuk membangunkan mempelainya untuk menyambut kedatangan Adonisua Hamasia. Ini yang diberitahukan kepada saya ya. Tadinya saya tidak mau ya, karena saya tahu ini berat, apalagi saya tidak mengerti sama sekali. Ya, dulu tahun 2022 ya, saya dibukakan itu dan diulang lagi di tahun 2023 ya mengenai kedatangannya. Tetapi pada saat itu saya sempat bingung ya. Kenapa? Karena bagaimana saya mengerti ya mengenai penyingkapan ini, apalagi semuanya dalam istilahnya penyingkapannya melalui bahasa Ibrani ya. Saya tadinya tidak mengerti, tapi memang luar biasa Ruach Kodes ini ya, sangat luar biasa. Saya hanya kurang lebih 1 tahun lebih ya, saya disingkapkan, semuanya disingkapkan ya. Terakhir saya disingkapkan ya di 7 Mei kemarin ya. Jadi ini beruntun ya Bapak Ibu ya, mempelai Adonisua Hamasia maupun yang mendengarkannya. Makanya seperti yang saya sampaikan, penyingkapan itu harus langsung dari yang memiliki rahasia ya. Kalau kita membaca kitab suci ya, kalau tidak disingkapkan, maka kitab suci itu atau firman yang tertulis itu ya kita tidak mengerti ya, sekalipun kita mengerti bahasa Ibrani
ya jangankan kita, ya orang Ibrani sendiri, orang Israel sendiri, ya yang bahasanya bahasa Ibrani, mimpinya juga Ibrani, ngomel-ngomelnya juga Ibrani, itu saja tidak disingkapkan, tidak mengerti mengenai keselamatan dari Samaim, apalagi kita, ya yang gagah-gagahan seperti orang Ibrani dan tidak pernah disingkapkan apapun, ya bahkan tidak pernah ya dibawa ke Samaim, tidak pernah dibawa ke neraka, ke alam maut, tidak pernah masuk ke alam roh, ke alam kematian, tetapi sudah ngaku-ngaku ya siap atau bisa di-rapture. Waduh, kasihan ya. Sebenarnya kasihan itu yang mengikutinya. Ya kalau gembalanya sih ya harus dilempar itu ya ke lautan api ya. Karena apa? Karena itu menyesatkan ya, gagah-gagahan ya. Itu ya, makanya saya disuruh berteriak ya. Berteriak itu artinya memperingatkan ya. Kalau orang jalan di depannya ada lubang ya, kalau kebetulan dia tidak tahu misalnya ya, maka kita berteriak supaya orang itu tidak jatuh ke lubang. Itu artinya memperingatkan ya, dan juga berjaga-jaga atau juga mempersiapkan diri. Itu artinya ya, Bapak Ibu memperoleh Indonesia Malaysia maupun yang mendengarkannya. Lalu kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YYRH Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh Ehad, satu adanya ya. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita, bukan manusia ya. Saya bukan Gembala Sinode Pusat, saya hanya Gembala cabang dan saya tidak punya kuasa apapun. Secara pribadi saya tidak punya kuasa apapun karena semua kuasa dari Samaim ya, dari Gembala Agung Sinode Pusat kita, yaitu YYRH. Makanya saya selalu mengatakan, jika engkau menghina saya ya, atau engkau mengklaim saya gembala palsu ya, itu urusannya bukan dengan saya ya, urusannya langsung dengan Gembala Agung Sinode Pusat. Makanya ada firman yang mengatakan, jikalau mereka menolak engkau, kata Adon Yeshua Hamashiach, berarti mereka menolak aku dan menolak Dia yang mengutus aku, artinya menolak Bapa Yahweh juga. Itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Ya, hati-hati ya, Bapak Ibu maupun yang mendengarkannya ya. Hati-hati kalau kita berbicara atau mengklaim sesuatu dengan orang yang diutus ya. Saya juga tidak mau ya diutus, saya tidak mau ya. Karena apa? Karena saya tahu ini berat ya, sangat berat. Dan kita tidak mencari kuantitas. Seperti yang saya sampaikan, penggenapan cuma 12 orang ya. Penggenapan artinya 12 itu sudah ada, maka rapture tetap terjadi. Dan bisa nanti yang di rapture lebih dari 12, bisa 50, bisa 100, bisa 200 ya. Artinya penggenapan itu 12 ya. Jadi kita tidak bicara ribuan orang, tidak bicara jutaan orang atau miliaran, tidak ya. Kalau engkau menganggap miliaran atau jutaan atau ribuan orang bisa di rapture, silakan ya, nanti engkau akan melihat sendiri ya apa yang akan terjadi ya. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, rapture ini nanti akan disangkal oleh seluruh dunia ya. Mereka akan menyangkal, mereka bilang itu bukan rapture. Karena apa? Karena sangat sedikit yang di rapture. Coba dibayangkan aja, sangat sedikit artinya tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ya, jangan seperti kita menonton film yang namanya Left Behind. Ya, itu bicara rapture ya. Jadi Left Behind itu seolah-olah seperempat manusia di dunia ini di rapture. Ya, jadi ketika seperempat manusia di dunia ini di rapture, maka semuanya terjadi kecelakaan. Ya, pesawatnya jatuh, ya, mobil atau busnya tabrakan karena supirnya di rapture ya, atau juga masinisnya di rapture terus terjadi kecelakaan ya. Bukan seperti itu ya. Jadi seolah-olah ketika rapture terjadi
dunia itu kacau balau, tidak ya. Jelas firman-Nya ya, berkali-kali kita sudah bicara mengenai rapture ya, bahwasanya ketika kedatangan Adon Yeshua HaMashiach itu seperti zaman Nuh dan zaman Lot, di mana orang kawin mengawini, orang membeli menjual, menabur menuai, membangun, artinya semua kondisinya normal ya. Tidak ada kejadian-kejadian yang istilahnya membuat orang panik ya. Tetapi ketika rapture sudah terjadi, barulah di situ nanti yang namanya anti Hamasya menguasai dunia ini sepenuhnya. Karena apa? Karena Ruach Kodes dan mempelai kudusnya diangkat kembali ke Samai. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Kita punya misi, yaitu ready to rapture, siap untuk rapture, siap untuk menyambut kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach. Itulah visi misi dari YH Ministry. Lalu di Samaim itu ada yang namanya hierarki ya. Tingkatan tertinggi di Samaim atau di surga itu adalah tahta Elohim ya. Di mana di tahta itu duduk YHWH ya, dan mempelai Hamashiach. Dan saat ini di tahta mempelai Hamashiachnya belum ada ya. Nabi dan Rasul bukan mempelai Hamashiach karena penggenapannya belum sempurna ya. Mempelai Hamashiach itu berasal dari zaman akhir dan itu sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia ya. Makanya hal-hal seperti ini banyak orang tidak tahu ya, selalu mengagung-agungkan Israel ya, bangsa pilihan. Betul, mereka dipilih karena Abraham, karena kasih karunia dari Bapa Yahweh kepada Abraham, dan dia memberkati keturunan dari Abraham, yaitu Israel ya. Artinya apa? Artinya mereka dipilih karena kasih karunia. Tetapi seperti yang kita ketahui, bangsa Israel itu menolak keselamatan, menolak Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, jangan dikira mereka di rapture, tidak ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi mempelai Hamashiach ini nanti itulah yang di rapture ya. Lalu di tahta itu ada 5 hal ya. Pertama bicara metrai, itu bicara baptisan Roh Kudus. Nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan. Ini juga orang tidak mengerti ya. Karena apa? Karena seolah-olah semua gembala-gembala ya, itu setiap membaptis orang seolah-olah mereka nama yang dibaptis itu langsung tercatat di dalam kitab kehidupan. Tidak ya, tidak seperti itu ya. Yang diberi wewenang itu hanya orang yang diutus dan yang ada Roh Kudus di atas kepalanya ya, sebagaimana firman di Yohanes 1 ayat 32 sampai 33 itu dikatakan, jika engkau melihat seseorang di atas kepalanya ada burung merpati, Roh Kudus dialah yang memiliki kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus ya. Jadi yang diutus itulah yang punya kuasa ya, sama seperti di dalam pemerintahan juga begitu ya. Yang pejabat resmi itulah yang punya kuasa untuk melantik ya pejabat-pejabat yang lain, pejabat-pejabat di bawahnya. Tidak ada ya pejabat-pejabat gadungan melantik pejabat-pejabat resmi, tidak ada ya. Coba kita berpikir secara sehat ya. Ada nggak orang pejabat utusan A, B, C dilantik oleh orang yang tidak jelas ya? Tidak ada ya. Harus yang resmi ya. Itu yang harus kita pahami ya. Saya ya kasihannya seperti saya bilang tadi, tapi memang ya karena mempelai Hamashiach ini sangat sedikit nanti yang di rapture ya. Dan juga rapture ini bukan bicara
masuk Firdaus ya, bukan ya. Rapture itu bicara masuk ke tahta. Makanya di Yohanes 14 ayat 3, ketika tempat itu sudah tersedia, maka aku akan datang menjemput kamu. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Ini bicara rapture, karena tidak pernah dalam sejarah manusia ketika mereka ke Samaim dijemput langsung oleh penciptanya, tidak pernah ada. Ya, jadi Yohanes 14 ayat 3 ini bicara rapture. Ya. Henokh dan Elia tidak dijemput oleh penciptanya. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya, karena saya sudah mengalami ya, saya sudah pernah ke Samaim 3 kali, jadi saya tahu ya bagaimana yang namanya dijemput oleh Adon Yeshua HaMashiach, ya, pencipta kita, atau YYHEH. Jadi tidak pernah ada ya. Itu ya yang harus kita pahami ya. Dan sebenarnya kalau kita telusuri ya, saya kemarin pernah membuat suatu hal-hal yang disingkapkan ya. Saat ini yang ada di Samaim itu kurang lebih 100 juta orang ya yang disamain, dan itu semua berasal dari zaman akhir ya. Kenapa ya? Sejak dari zaman Adam ya, Adam itu sangat sedikit ya. Zaman Adam itu sampai sebelum air bah, itu yang masuk ke Firdaus itu sangat sedikit, tidak lebih dari 100 orang. Bahkan zaman Nuh itu dianggap di hari kedua itu cuma 8 orang. Di hari ketiga zaman Abraham itu ya paling banyak itu juga tidak lebih dari 100 orang. Bahkan sampai Adon Yeshua ya, yang percaya sama dia juga sangat sedikit ya. Jadi istilahnya sampai di hari kelima ya, atau hari keempat ya, sebelum hari kelima, itu sangat sedikit yang disamain yang masuk Firdaus. Karena manusia ini semuanya banyak di alam maut, di neraka. Dan justru di zaman akhir inilah banyak yang diberi kasih karunia sehingga mereka masuk ke Firdaus. Makanya saya bilang kurang lebih 100 juta ya, paling banyak itu 100 juta yang masuk Samaim. Jadi itulah yang disingkapkan kepada saya ya. Jadi jangan kita mengklaim kita bisa di rapture padahal kita tidak tahu ya siapa yang diutus ya. Makanya saya selalu mengatakan, coba tanya you punya gembala, coba tanya you punya pimpinan rohani, apakah engkau diutus ya. Semua pasti mengatakan saya diutus berdasarkan Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya. Betul, itu pengutusan amanat agung, tapi engkau harus dikonfirmasi lagi ya. Sama seperti yang selalu saya sampaikan ya, dalam undang-undang dasar kita saja dikatakan presiden dan wakil presiden itu adalah orang Indonesia asli. Apakah 285 juta orang bisa jadi presiden atau wakil presiden? Tidak bisa ya, hanya satu orang ya. Begitu juga yang diutus hanya satu orang, tidak ada ya ratusan ribuan orang, tidak ada ya. Nanti kita akan lihat ya bagaimana yang disebut pengutusan yang diutus ya. Apalagi nanti kita dapat Elohim pada sahabat ini, kita bicara mengenai kenaikan Adon Yeshua HaMashiach ke Samaim ya. Jadi itu tidak main-main ya, Bapak Ibu mempelai Adon Yeshua HaMashiach maupun yang mendengarkannya. Kalau engkau merasa engkau bisa masuk ke Samaim, silakan ya, silakan. Saya malah beban saya ringan ya, beban saya ringan, karena makanya saya selalu mengatakan Adon Yeshua, jangan saya yang memanggil mereka, karena saya tidak mampu ya, tetapi engkaulah yang memanggil mereka untuk bergabung dengan YH Ministry. Apalagi ya banyaklah ya, banyak sekarang penyembah-penyembah Bapak Yahweh itu mencoba menarik sebanyak-banyaknya jemaatnya ya. Saya juga tidak tahu motivasinya apa ya, tetapi semua firman yang disampaikannya masih abu-abu
ya, tidak jelas, ya, tidak jelas arahnya kemana, ya, selalu mengarahkan ke Torah, ya. Seperti saya sampaikan, Torah yang belum digenapi tidak bisa membuat engkau di rapture, dan itu sulit, ya, masuk ke sana pun engkau sulit, karena tidak gampang, ya, melakukan Torah dengan sempurna, tidak gampang. Orang Israel saja banyak yang tidak diselamatkan, ya. Saya tidak usah cerita, ya. Artinya banyak orang Israel saat ini kalau dia meninggal masuk ke alam maut, ya, tidak ada yang ke surga, ya. Hanya nabi-nabi saja, hanya orang-orang tertentu saja. Jadi bisa dibayangkan itu, ya, sangat sedikit, ya. Begitu juga manusia yang lain, ya, yang bukan Israel. Bahkan semua pengajaran juga mengatakan begitu. Kalau mati semua masuk ke alam maut. Untuk apa? Untuk membayar dosa-dosanya. Itu semua pengajaran seperti itu. Ya, jangan dikira kita tidak tahu, ya. Kita tahu semua, ya, karena sudah disingkapkan semuanya, ya. Itu, ya, Bapak Ibu. Jadi itu bicara meterai, nama kita dicatat dalam kitab kehidupan. Lalu di tahta itu ada perjamuan, ya. Di Samaim itu selalu perjamuan, ya. Selalu perjamuan, ya, seperti di kerajaan, ya. Selalu ada perjamuan raja-raja, ya. Putra mahkota, raja dan ratu itu selalu melakukan perjamuan, ya. Kita juga begitu. Tetapi ketika kita hidup di dunia, perjamuan yang dimaksud di sini adalah kita selalu menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach setiap hari, ya. Artinya sudah jelas, ya, di Yohanes 6, ya. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Itu bicara makan tiap hari. Tidak ada orang makan 1 kali 1 tahun bisa hidup, tidak ada. 1 kali 1 bulan pun tidak ada. 1 kali 1 minggu pun ada nggak yang bisa makan 1 kali 1 minggu? Tidak kuat, ya. Bahkan mungkin umurnya juga tidak akan panjang kalau cuma makan 1 kali 1 minggu. Apalagi 1 kali 1 tahun, belum sampai dia tahun depan sudah out istilahnya, gitu, ya. Itu perjamuan, ya. Jadi artinya kita menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach setiap hari. Lalu di tahta itu ada yang namanya urapan kudus, ya. Ini juga, ya, minyak kudus itu adalah Adonai Yeshua, ya. Minyak zaitun, pohon zaitun itu bicara Adonai Yeshua. Jadi minyak kudus itu adalah minyak Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi orang, ya, atau mempelai yang mengurapi, menguduskan sebelum dia meninggal itu pasti dibawa ke Samaim, ke Firdaus, karena ini yang sudah saya lakukan. Lebih dari 20 orang dihantar ke Firdaus meskipun mereka di saat-saat terakhir belum mengenal nama yang benar dan kudus. Bahkan mereka hanya percaya bahwasanya ada pencipta yang turun ke dunia, ya, untuk mengorbankan tubuh dan darahnya, ya. Jadi dengan percaya tubuh dan darahnya dan dia dikuduskan dengan minyak kudus, maka dia dibawa ke Firdaus, dan itu semua disaksikan oleh keluarganya, ya, bukan saya, ya. Itu, ya, Bapak Ibu, ya, supaya kita mengerti. Lalu di tahta itu, itulah ada yang namanya keluarga kudus, ya. Keluarga kudus bicara kita menjaga hubungan baik dengan semua keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Ya, jangan sampai kita saling menghina, saling menghujat, ya. Karena itu bisa menjadi batu sandungan, ya. Jadi kita tetap harus menjaga kekudusan. Lalu di Samaim itu, ya, live in heaven, ya. Lalu artinya kita hidup di Samaim, kita harus taat dengan dafar Adonai Yeshua, dafar Elohim. Ini juga, ya, saya kemarin juga mendengar, ya, karena ada susu coklat yang baru, ya. Saya tidak tahu rasa susu coklat yang baru ini apakah cappuccino, ya, atau mochaccino, ya. Saya tidak tahu, tetapi yang terbaru, ya,
Bahkan penyembah-penyembah Bapa Yahweh itu mengklaim jangan mau minum susu coklat mochaccino, istilahnya begitu. Karena apa? DNA mau berubah berkali-kali ya. Mereka mengucapkan seperti itu, mulai dari cappuccino yang pertama, sekarang mochaccino, ya istilahnya. Terus dibilang DNA berubah, sekarang jadi begitu lagi, seolah-olah tidak ada bahan untuk khotbah, ya. Selalu membicarakan susu coklat, ya. Sekali lagi saya sampaikan, hati-hati ya, karena ketika engkau mengatakan DNA berubah gara-gara susu coklat, engkau sebenarnya tidak menyadari engkau menghujat Roh Kudus, menghujat Bapa Yahweh. Karena tidak ada yang namanya kuasa apapun di muka bumi ini, apalagi cuma cairan susu coklat, bisa mengubah DNA manusia ya. Karena kita ini sudah sempurna. Kita yang sudah terbentuk begini, DNA kita sudah sempurna. Tidak ada yang bisa berubah. Ya. Tetapi sekarang, wah, kemarin sampai dibilang begini, wah, Pak Henry itu, YYRH Ministry itu membolehkan orang minum susu coklat mochaccino. Semua penyembah Bapa Yahweh yang lain mengatakan tidak boleh. Silakan, Anda tidak minum susu coklat mochaccino, silakan. Ya. Dan katanya bisa di-rapture, silakan. Kalau Anda tidak minum susu coklat mochaccino, Anda bisa di-rapture, silakan. Karena Anda tidak tahu yang disebut dengan tanda. Ya, saya sudah diperlihatkan apa yang disebut dengan tanda. Ya, yang di tangan kanan, yang di dahi itu saya sudah diperlihatkan. Ya, apa itu tanda yang di tangan kanan dan tanda yang ada di dahi? Ya, saya sudah pernah sampaikan ya pada mempelai Adonisua pada saat ibadah malam ya. Saya tidak akan sampaikan di sini ya. Artinya apa? Engkau tidak tahu yang disebut tanda. DNA itu ada di dalam tubuh dan itu tidak mungkin kau lihat. Ya, apalagi video-video beredar ya. Ya, saya sudah panjang lebar menceritakan mengenai ini ya. Jadi hati-hati ya. Kalau sampai sekarang pun masih diklaim susu coklat yang terbaru mochaccino, yang kemarin cappuccino, ya, dibilang mengubah DNA, silakan ya. Silakan ya. Saya artinya begini, saya berteriak hanya untuk orang-orang yang mendengar ya. Kalau tidak mendengar silakan masuk ke jurang sendiri ya. Itu bukan tanggung jawab saya ya. Tapi orang-orang mendengar teriakan saya bertanggung jawab penuh ya. Artinya saya siap ya berbicara kepada Bapa Yahweh Adonisua Ruach Kodes ya, supaya semua kita diselamatkan, mempelai-mempelai kudusnya ya. Selama kita taat, kita pasti di rapture ya, diselamatkan. Itu ya. Dan juga mengenai berdoa di alam roh, saya sudah sampaikan ini ya. Di alam roh itu yang ada adalah berkat rampasan, berkat curian dari penguasa alam roh. Dan jangan kita berdoa ke alam roh, tapi berdoalah ke Samaim. Demikian juga Brit Milak ya, ada yang mengatakan kalau tidak Brit Milak tidak mungkin di rapture. Itu versi dari mana lagi itu? Ya, hati-hati ya. Jangan kita mengarang-arang ya, menambah mengurangi firman. Tidak ada ya. Kalau engkau melakukan Torah yang belum digenapi, engkau tidak mungkin di rapture. Karena rapture itu bicara Adonisua Hamashiach menjemput mempelai kudusnya. Zaman Torah belum digenapi, tubuh dan darah Adonisua Hamashiach belum digenapi. Ya, ini yang harus difahami ya. Begitu juga yang namanya rapture dulu baru aniaya. Ya, jangan dibalik, bukan aniaya dulu baru rapture ya. Karena apa? Karena yang dibaca itu saya tidak mengerti ya. Orang ini membacanya di 7 sangkakala, membacanya di 7 cawan murka. Ini Pak, ini ada. Ini akan terkena ini, terkena itu manusia di bumi ini. Nah, itu yang dibaca di mana? Itu firman yang mana? Ya, itu di 7 sangkakala, 7 cawan murka. Itu adalah hukuman yang diberikan oleh Bapa Yahweh, bukan dari anti Hamashiach. Ya, jangan engkau mengarang-arang. Ya, itu setelah rapture terjadi baru 7 sangkakala, 7 cawan murka itu diperuntukkan untuk orang-orang yang
tidak di rapture, ya. Dan untuk semua manusia di muka bumi ini, ya. Jadi beda ya, kalau orang-orang di rapture itu tidak mengalami itu, ya, tidak mengalami masa aniaya. Ya, artinya rapture dulu baru aniaya. Setelah itu nanti manusia dikuasai dulu oleh anti manusia, supaya dia mau diapain manusia ini, ya itu udah diberi wewenang selama 3,5 tahun. Ya, dia diberi wewenang untuk menganiaya manusia 3,5 tahun. Cuma orang juga berpikir, yang dianiaya itu berapa orang? Sedikit ya, cuma ratusan ribu orang yang dianiaya, tidak banyak. Ya, yang penyembah Bapa Yahweh tidak dirapture itulah yang dianiaya, bukan penyembah lain. Ya, tidak ada yang namanya aniaya miliaran manusia dalam 3,5 tahun, tidak ada. Ya, manusia itu tidak seperti, tidak seperti binatang ya, atau hewan yang gampang dianiaya. Begitu kita lihat dia buang air sembarangan, kita langsung aniaya itu binatang, bisa. Tapi manusia tidak bisa seperti itu. Butuh waktu. Dan tidak mungkin anti Hamasyah yang datang dari, misalnya dari Timur Tengah ke sini, langsung mengobok-obok. Tidak bisa, karena di dalam masa anti Hamasyah pun nanti ada yang namanya kedaulatan. Ya, setiap negara punya kedaulatan. Jadi hanya yang bekerja sama saja yang boleh masuk ke negara ini. Dan itu juga tidak bisa langsung mengetahui si A, si B, si C ini adalah penyembah Bapa Yahweh. Tidak bisa. Ya. Jadi saya perhatikan ya, penyembah Bapa Yahweh seolah-olah menganggap anti Hamasyah itu seperti Yahweh, Maha Tahu. Wah, kasihan. Ya. Anti Hamasyah atau Satan itu sangat terbatas. Ya. Tidak seperti Bapa Yahweh. Jadi seolah-olah, wah nanti mereka datang, ini dia tahu di sini, nggak tahu. Makanya mereka menggunakan alat, itulah namanya tanda. Ya, dengan tanda itulah baru mereka bisa melacak. Itu masih melacak loh ya, belum ketemu orangnya. Jadi itu yang saya nggak habis pikir. Seolah anti Hamasyah ini atau Satan ini kuasanya seperti Bapa Yahweh. Tidak. Ya, Satan itu terbatas. Satan itu tidak tahu ya yang namanya pikiran kita, tidak tahu. Yang tahu pikiran kita cuma Yeraehat, ya, nggak tahu. Satan itu tidak tahu. Ya, apa yang kita pikirkan dia tidak tahu. Kalau dia tahu, ya berarti dia setingkat Bapa Yahweh. Tidak ya, dia ciptaan sama seperti kita. Cuma bedanya apa? Bedanya dia pernah dulu di tahta. Ya, melayani Bapa Yahweh di tahta. Itu ya. Jadi saya nggak habis pikir ya. Artinya begini, secara tidak disadari ya, penyembah Bapa Yahweh ini mengagungkan Satan sebenarnya. Seolah Satan itu sama seperti Bapa Yahweh, Maha Tahu. Wah, saya bisa begini nanti kamu diginikan, kamu digitukan. DNA-mu berubah. Waduh, jadi mereka takut sendiri. Ya, saya bilang, saya sudah pernah bertarung dengan Satan, dengan penguasa alam roh. Jadi saya tahu kekuatannya. Dia begitu melihat Adonisua saja, dia langsung lari terbirit-birit. Ya, itu baru melihat saja. Apalagi bertarung, tidak bisa. Nggak ada kekuatan Satan itu ya. Kita punya kuasa dahsyat ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, jangan kita ditakut-takuti. Ya, seolah-olah Satan itu seperti Yahweh, Maha Tahu. Wah nanti dia datang dari sana anti Hamasyah, dia obok-obok nih, mana nih penyembah Bapa Yahweh? Dia langsung tahu, tidak bisa, nggak tahu dia butuh waktu. Ya makanya saya bilang, tidak gampang ya, menganiaya manusia tidak gampang. Sekalipun dia bisa masuk ke negara ini atau ke negara manapun. Ya, itu yang harus kita pahami ya Bapak Ibu, mempelai Indonesia Malaysia maupun mendengarkannya. Jadi itu ya, jadi di Samaim itu kita harus taat dengan dafar Adonisua, ya, dengan dafar Elohim, ya. Jangan menambah menguranginya ya. Seolah-olah kita sudah pernah bertemu, ya, sudah pernah bicara dengan Adonisua. Makanya saya bilang, kalau you sudah pernah ngomong sama Adonisua, ketemu sama saya, ya. Kalau bilang Adonisua bilang perjamuan tiap tahun, 1 kali 1 tahun, ayo ketemu sama saya, ya. Siap nggak Anda dilempar ke lautan api? Kalau siap, ayo.
Ya, jangan main-main ya dengan firman ya. Firman itu dahsyat ya. Orang menghina firman saja, ya jangan menghina firman, menghina orang diutus saja, itu susah diselamatkan ya. Susah. Saya sampaikan susah. Makanya Indonesia bilang, jikalau mereka menolak engkau, maka mereka itu juga menolak aku dan menolak dia yang mengutus aku. Itu arti pengutusan ya. Ya itu yang harus kita pahami ya. Di dunia aja orang diutus aja kalau ditolak marah yang mengutus. Ya, jadi tidak main-main ya. Itu ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Mesia maupun yang mendengarkannya, itulah yang ada di tahta. Lalu ada yang namanya hierarki malaikat di Samaim. Ini saya bikin garis besarnya aja ya. Ada yang namanya malaikat tahta, malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan malaikat-malaikat. Jadi malaikat tahta inilah yang jatuh, itulah kelompok kerubim. Dan itu jumlahnya banyak ya, bisa mencapai ratusan juta malaikat yang jatuh. Dan saat ini mereka ada di bumi ini ya, baik itu dalam bentuk alam roh ya, di alam roh ya, penguasa tadi. Nanti kita lihat ada penguasa ya, ada otoritas ya. Artinya apa? Malaikat tahta inilah yang jatuh kelompok kerubim dan jumlahnya banyak, dan mereka memiliki nama ya, namanya itu berbeda-beda ya. Makanya banyak orang bilang begini, Pak, kan Tuhan itu tahu saya menyembah siapa. Betul, karena engkau tidak tahu nama yang sebenarnya. Sekarang saya tanya, kalau engkau menyembah setan, terus Tuhan bilang nggak, kamu menyembah setan? Istilahnya begitu. Karena kan nama itu nama yang dipakai manusia saat ini yang dia sembah, yaitu dia nggak tahu artinya, dia nggak tahu siapa yang dia sembah. Ya, tetapi kalau dibilang Satan gitu, mungkin orang-orang yang bilang enggak kok, saya nggak menyembah Satan, tapi dia tidak tahu yang dia sembah itu sebenarnya sama dengan Satan. Ya, ini yang tidak difahami. Bahkan ya, saya sampaikan banyak penyembah-penyembah Yesua palsu saat ini ya. Nanti kita akan lihat bagaimana mereka disebut palsu. Karena mereka tidak pernah mengakui Yesua. Tidak pernah mengakui Yesua itu dikubur 3 hari 3 malam. Bangkit. Tidak pernah mengakui Yesus itu naik ke Samaim dengan mengatakan tidak ada tertulis di dalam 7 hari besar kenaikan Yesus ke Samaim. Wah, saya ngeri ya, ngeri. Bahkan menyebutkan kematian Adonisua saja tidak berani, tidak bisa mengatakan Yesus sudah mati di hari Pesach. Hanya mengatakan Happy Pesach ya, selamat hari Pesach. Ya, artinya apa? Sebenarnya Pesach mula-mula itu adalah Bani Israel masuk ke tanah perjanjian. Berarti kalau engkau mengucapkan Happy Pesach, ya selamat. Bani Israel masuk ke tanah perjanjian, bukan kematian Adonisua. Itu ya. Artinya apa? Ini palsu ya. Saya dikasih tahu ini palsu ya. Jadi ngeri ya, ngeri sebenarnya. Makanya saya bilang, yang namanya kebenaran ya, yang namanya pilihan itu nggak gampang ya. Gak gampang ya. Jadi kita bersyukur ya, kita bersyukur kita diberi, kita dipilih ya, saya diutus ya, meskipun awalnya saya tidak mau ya, karena berat, sangat berat ya, tapi ya puji Bapak Yahweh, saya diperlihatkan banyak hal ya, terutama yang saya alami ya. Seperti saya bilang, saya 80% hidup saya itu dipilih ya, 80%. Saya masuk ke tempat-tempat yang mana orang-orang tidak bisa masuk. Ya, saya juga sudah pernah masuk ke kantor pusatnya Bill Gates ya, ke Microsoft di Seattle. Cuma tidak ketemu Bill Gates waktu itu. Saya ketemu bawahannya. Saya pernah masuk ke kantor pusat Boeing di Seattle. Pejabat-pejabat Boeing saya pernah ketemu. Ya, itu nggak gampang ya masuk ke sana. Padahal saya orang biasa. Itu yang saya bilang waktu itu kan. Saya baru 2 tahun kerja. Tapi saya sudah mewakili direktur utama saya, direktur keuangan saya, dan saya keliling dunia ya, bertemu dengan pejabat-pejabat internasional. Ya, saya sudah melakukan itu. Ya. Jadi saya bukan orang sembarangan. Ya. Makanya Adonisio bilang, aku meminta engkau berteriak.
untuk membangunkan mempelaiku, untuk menyambut kedatanganku. Makanya saya bilang, kok saya Adoniswa pakai itu si A, si B, si C, si D, saya bilang. Adoniswa bilang, tidak, saya tidak pakai mereka. Saya kaget, ya, kenapa tidak dipakai? Sekarang saya baru mengerti, ya, itu ya, Bapak Ibu ya, supaya kita memahami ya. Itu yang tadi ya mengenai hierarki malaikat di Samai. Nah, lalu ini ada yang namanya mempelai ya, tadi kita sudah dipilih sejak sebelum permulaan dunia ya. Jadi kita ini sudah ditetapkan ya, sudah ditetapkan. Jadi harusnya kita tidak boleh jatuh ya. Kalau yang jatuh berarti dia belum ditetapkan ya, dia menyamar ya, orang palsu, dan ketahuan kok, langsung ketahuan ya, siapa yang palsu, siapa yang asli langsung ketahuan ya. Itu wewenang Bapak Yahweh ya, saya tidak mau menghakimi ya, siapa yang palsu, siapa yang tidak ditetapkan ya, yang tidak dipilih. Lalu di Sama itu ya ada hierarki tadi ya, ada yang namanya penguasa, otoritas di udara, penghulu di udara, roh-roh jahat ya. Ini yang itulah tadi saya sampaikan ya. Penguasa-penguasa ini menguasai miliaran manusia ya. Itu kita lihat di pertarungan alam roh ya. Itu ada namanya roh-roh agamawi ya, roh-roh anti Hamasyah ya, roh-roh kekacauan, pemecah belah dan lain-lain ya. Otoritas juga begitu, roh-roh peperangan, kekuasaan ya, politik, ekonomi, sosial, dan juga roh sakit penyakit. Lalu penghulu-penghulu itu yaitu roh-roh percabulan, perzinahan, perceraian ya, itu di level penghulu. Roh-roh santet, pelet, guna-guna ya, itu semua ada di penghulu. Dan roh-roh yang paling bawah itu ya roh jahat ya, itu banyak di dunia ini ya. Jadi artinya sebenarnya kita ini ya masuk ya, seperti dikatakan kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, pernah tahu nggak kalau domba itu hidup di tengah-tengah serigala yang setiap saat bisa memakan dia? Ya kita itu seperti itu. Ya, kira-kira menyadari nggak kita tuh domba seperti di tengah-tengah serigala? Saya menyadari ya, karena sekitar saya itu banyak serigala, sekitar kita itu banyak serigala yang siap memakan kita kapan saja. Kalau tidak ada gembala agung kita yang menjaga, kita sudah dimakan ya. Jadi jangan bangga dengan kuantitas yang banyak, tidak ya. Tidak ada domba miliaran, itu tidak ada ya. Domba itu sangat sedikit ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, maupun Indonesia mau mendengarkannya, supaya kita memahami keselamatan itu tidak gampang ya. Lalu kita masuk ya ke menguji setiap roh ya. Artinya roh itu harus kita uji ya, termasuk saya ya. Harus kalian uji ya. Makanya saya bilang uji saya ya. Dan banyak orang yang sudah menguji saya ya, yang punya karunia penglihatan, yang punya karunia nubuatan, yang punya karunia Roh Kudus, mereka sudah menguji saya ya. Jadi saya bukannya ini, tidak, uji saya. Kalau dia punya bahkan karunia penglihatan setan sekalipun, engkau bisa menguji saya. Karena apa? Ketika engkau melihat setan, maka engkau melihat di balik saya ada YYRHEH. Itu artinya ya, sekalipun engkau bisa, kayak waktu pernah saya ceritakan ya, ada dulu rombongan saya, dia hanya bisa melihat makhluk-makhluk mengerikan ya di alam roh. Ya, ketika dia minta supaya dia bisa melihat saya, di belakang saya itu ada siapa, dan dia di situ dia bilang, baru kali ini saya bisa melihat malaikat Pak, kata dia, ketika saya melihat Bapak. Jadi Bapak itu dikelilingi malaikat, dia bilang. Selama ini saya hanya bisa melihat setan, dia bilang. Makanya saya bilang, kalau engkau punya karunia setan sekalipun, kau bisa melihat saya. Ya, bahkan banyak orang yang mencoba menyantet saya ya, dari 10 penjuru ya. Ya, saya sudah pernah ceritakan ini ya kepada mempelai di IRH Ministry ya. Saya pernah disantet 10 penjuru ya. Semua mental ya. Bahkan kami ini tidak tahu
kami disantet ya. Sampai akhirnya orang menyantet ini sampai ngomong, Pak, sampai pengakuan ya, minta maaf, minta ampun. Dan akhirnya dia percaya ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak main-main ya, bahkan ya banyak lah ya. Banyak orang-orang punya ilmu itu mencoba menginikan saya dan keluarga ya, tetapi tidak ada satupun yang bisa menyentuh kita ya, termasuk melalui seperti saya bilang tadi tawon ya, waktu itu saya diserang ribuan tawon. Jadi di santet ini ya ada 3 kekuatan yang mematikan ya. Pertama itu melalui ular ya, melalui tawon ya, serangga, dan juga melalui kalajengking. 3 inilah biasanya kalau orang menyantet ya menggunakan media ini untuk mematikan orang ya. Jadi tapi karena Bapak Yahweh ini luar biasa ya, ya meskipun dulu saya belum mengenal nama dia ya, nama yang benar dan kudus ya, tapi dia mengatakan, aku tahu engkau belum memanggil namaku yang benar dan kudus, tetapi aku tetap memakai engkau sampai kesudahannya ya. Jadi artinya apa? Itulah saya dan keluarga dijaga dengan sempurna ya. Karena saya sudah bilang, kalau saya kalah saya mati. Tapi kalau you kalah, saya minta you tetap hidup. Supaya you diselamatkan. Karena apa? Kasihan ya, kalau kau langsung mati, kau langsung binasa, saya bilang. Ya, itu langsung saya ngomong ke orang yang terang-terangan mau nyantet saya. Karena apa? Karena dia keberatan dengan apa yang kami lakukan dalam pelayanan. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi menguji setiap roh itu tidak gampang ya, kecuali kalau kita punya hati yang tulus, kita bisa menguji roh. Roh kebenaran itu adalah roh yang hidup ya, tidak pernah berhenti di dalam berfirman. Roh itu selalu berbicara ya, sampai dengan detik ini, sampai di dalam kekekalan roh itu berbicara ya. Tetapi kita harus bisa ya memfilter ya. Karena apa? Karena tidak semua roh itu berasal dari Samaim ya. Satan pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Itu ada firmannya ya di Korintus ya. Artinya kadang-kadang banyak orang bilang begini, wah saya mendengar suara Bapak Yahweh, saya mendengar suara Roh Kudus, katanya begini. Begitu saya dengar, ya itu bukan dari Roh Kudus. Kok bisa Bapak ngomong itu? Ya bisa, saya tahu karakter dari Elohim ya. Karena apa? Karena kita selalu ehad dengan dia, kita selalu satu. Jadi kalau kita satu dengan dia, kita tahu ya apa yang diinginkan oleh Bapak Yahweh, Adonisua, Ruach Kudus, ya kita tahu ya. Itu dari benar-benar dari Yahweh atau tidak, kita tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi roh itu selalu berbicara ya, dia selalu menyampaikan ya. Nanti saya sampaikan yang mengenai kenaikan Adonisua ini ya. Kenapa saya diberitahu ya, supaya kita mengucap syukur ya dengan kenaikan Adonisua ke Samaim ya. Itu tadi ya, roh kebenaran itu tidak pernah berhenti berfirman ya. Jadi bukan hanya sampai zaman Nabi dan Rasul ya, sampai sekarang pun YHWH itu berfirman ya kepada setiap manusia, tetapi hampir semua menolaknya ya. Apa yang disampaikan hampir semua menolaknya. Lalu dikatakan roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah. Ini yang selalu saya sampaikan ya. Jadi sejarah yang benar adalah malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani dengan mengatakan anak yang lahir itu namanya Yesua, bukan nama lain. Itu sejarah yang benar. Begitu juga ya sejarah yang benar, Adonisua itu ya lahir di hari raya Pondok Daud ya, bukan di penanggalan yang lain. Dan dia mati di hari raya Paskah ya, dia mati di hari Paskah. Itu sejarah yang benar, 14 Nisan, dan dia bangkit di 17 Nisan, dan pada saat itu tepat di hari raya buah sulung ya. Itu sejarah yang benar ya. Jadi tidak pernah yang namanya Adonisua bangkit itu tiap tahun berubah-berubah ya.
Makanya saya bilang inilah yang disebut dengan mempelai palsu ya. Karena apa? Selalu berubah-berubah kebangkitannya. Kan buah sulung itu beda-beda Pak. Yaitu buah sulung siapa? Itu buah sulung sono, Israel. Buah sulung kita adalah kebangkitan Adoni Yeshua Mashiach di 17 Nisan. Ya, makanya nanti kita akan lihat ya kenapa tanggal 25 ini atau 27 Iyar itu adalah kenaikan Adoni Yeshua Mashiach ke Samai. Karena patokan kita adalah 17 Nisan, bukan yang berubah-berubah, tidak. Karena disebut dengan penggenapan itu sudah digenapi, berarti semua ada tanggalnya. Ya, semua 7 hari raya besar ya, ada tanggalnya ya. Jadi tidak ada yang namanya berubah-berubah ya. Ini yang tidak difahami ya. Tetapi ya selalu mengikuti pengajaran-pengajaran seperti itu. Silahkan ya. Saya tidak pernah memaksa ya, karena kami sudah mengalami ya. Kami cuma berapa orang gitu ya. Artinya ya itu tadi, saya hanya mengejar 12 penggenapan ya. Kalau nanti diambil dari masa aniaya, ya itu udah urusan dengan Bapak Yahweh. Ya, yang penting kan 12 ini dulu di rapture. Ya, artinya dengan 12 itu rapture terjadi. Kalau nanti di rapture lebih dari 12, ya puji Bapak Yahweh, bisa 50, bisa 100, bisa 200. Ya. Tetapi yang saya fokuskan ya yang 12 ini ya, supaya apa? Supaya rapture terjadi ya. Itu maksudnya ya. Jadi Roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah yang sebenarnya ya. Jadi banyak sejarah yang aneh-aneh ya, seolah-olah itu benar ya, tapi itu tidak benar ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak disingkapkan, kita tidak tahu itu benar atau salah ya. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan ya, yang kekal kepada orang yang dipilih. Ini tadi saya bilang ya, roh kebenaran itu memilih, atau YHWH itu memilih satu-satu orang. Ya, zaman Nabi saja, setiap Nabi itu setiap satu generasi. Bayangkan, satu Nabi satu generasi. Ya, di zaman akhir juga sama ya. Bahkan zamannya Adoni Yeshua juga cuma 12 orang. Ya, bahkan ada dulu murid-muridnya sampai 70 orang, tetapi itu pun banyak yang mundur. Ya. Artinya di zaman akhir bahkan dikatakan ya, seperti yang kita pernah sampaikan ya di Yesaya 46 itu ya, ayat 9 sampai 11 itu, bahwasanya dia memanggil orang yang menggenapinya ya. Dia memanggil orang tersebut dari negeri yang jauh yang ada burung pemangsanya ya. Jadi sebenarnya di zaman akhir ini itu bicara Indonesia, bukan bicara Israel. Ya, tapi orang tidak tahu ya. Memang sekarang tanda-tandanya ada di Israel karena memang itu yang tertulis, tetapi yang ditetapkan, yang dipilih sejak sebelum permulaan itu dari Indonesia. Ya, saya sampaikan dari Indonesia, tidak main-main. Artinya melalui inilah orang Indonesia inilah semua diselamatkan, orang-orang yang taat ya, yang patuh dengan daftar Elohim, daftar Adoni Yeshua. Ya, kalau Israel itu hanya tanda ya, tidak ada hubungannya dengan kita ya. Artinya tidak ada hubungan mengenai keselamatan kita dengan Israel, tidak ada hubungan. Tetapi Israel yang sebenarnya adalah kita. Ya, Yod Sin Res Aleph Lamed. Elohim yang menjadi sama seperti manusia yang tangannya dihancurkan, itu Israel. Sementara Israel Timur Tengah tidak percaya dengan yang namanya Yeshua. Ya, mempelai kudus kita dia tidak percaya. Ya, jadi bagaimana mungkin mereka mengatakan mereka dipilih? Ya, padahal mereka menolak. Jadi kalau orang yang menolak itu bukan dipilih ya, jangan salah ini ya. Jadi seolah-olah mereka itu orang yang mengakui, tidak. Anda tidak pernah tahu ya, orang Israel itu tidak pernah mengakui Yeshua. Ya, mereka selalu mengatakan, setiap saya ke sana dulu hampir tiap bulan, oh itu ya guru, rabi, bukan Tuhan katanya. Meskipun dulu kita masih menyebut nama yang salah ya. Dia bukan Tuhan, dia rabi, ya. Guru katanya. Jadi Yeshua itu dianggap guru sama mereka,
bukan Elohim, terlalu tinggi kata dia. Dia bukan Elohim, dia manusia biasa, dia guru, rabi. Ya. Jadi itu ya. Jadi supaya kita mengerti Bapak Ibu, karena apa? Karena saya sudah mengalami semua itu ya. Jadi penyembah-penyembah Bapak Yahweh itu mungkin mereka baru tahunya sekarang ya. Saya meskipun dulu masih memanggil nama yang lama ya, tapi saya sudah masuk ke semua lini ya. Seperti saya bilang tadi, saya sudah 3 kali ke Samaim, 1 kali ke neraka ya, berkali-kali masuk ke alam roh ya, dan berkali-kali bahkan ratusan kali, mungkin udah di 1000 kali ya penyingkapan ya. Penyingkapan itu seperti ini aja seperti saya sampaikan ya. Mengenai 7 hari raya besar saja saya sudah disingkapkan itu beberapa puluh kali. Cuma sayanya masih belum mengerti. Saya tanya lagi, ini gimana nih Adonisua? Saya disingkapkan lagi. Saya disuruh baca ini, baca itu ya, kitab suci. Makanya seperti saya pernah sampaikan, Yohanes 14 ayat 3 itu saya disingkapkan. Ya, itu bicara rapture dan bicara tahta. Bukan bicara masuk ke Samaim Firdaus biasa atau bicara bukan rapture ya, arti kematian biasa, bukan ya, tapi itu bicara rapture ya, karena kita dijemput ya. Lalu dikatakan roh kebenaran itu memiliki kuasa ya. Ini juga ya, kuasa Elohim ini bukan kuasa main-main ya. Bapak Ibu mempelajari Indonesia Malaysia maupun mendengarkannya. Jikalau kau belum pernah ya membangkitkan orang mati ya, jangan kau mengklaim engkau diutus ya, karena membangkitkan orang mati itu hanya dari Samaim, tidak ada dari alam roh. Mungkin kau mengatakan oh dia koma bisa bangkit, itu dari alam roh bisa ya, penyakit bisa sembuh dari alam roh karena itu berkat rampasan. Tetapi kalau yang sudah mati, yang sudah hancur tubuhnya, hancur ya, itu bisa utuh normal, itu hanya dari Samaim ya. Jadi kalau engkau belum bisa melakukan seperti itu, jangan engkau mengklaim dirimu diutus ya. Jangan engkau mengklaim engkau adalah mempelai Adonisua ya, belum tentu ya. Saya mengatakan belum tentu ya, karena kau mungkin masih diberi kesempatan ya untuk bisa menjadi mempelai kudusnya. Jadi kuasanya itu dahsyat ya. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dan yang koma juga ya, yang ada koma sampai hampir 1 tahun, bangkit sehat seperti sebelumnya ya, sebelum mengalami sakit penyakit, maupun juga yang koma, yang harusnya sudah mati ya, dia bangkit ya. Inilah yang namanya kuasa ya. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan orang-orang pilihannya zaman akhir sebagai mempelai kudusnya ya. Jadi inilah disingkapkan pada saya bahwa kita adalah mempelai kudusnya Adonisua. Kalau kita lihat perencanaan YHWH ya, itu sudah pernah saya sampaikan. YHWH ini dahsyat sekali perencanaannya. Kemudian juga pesta perkawinan juga kemarin saya sudah sampaikan bahwasanya kita adalah mempelainya ya. Nabi, rasul, undangan, dan pelayan itu bukan mempelai ya. Mempelai itu hanya ada di zaman akhir yang sudah, yang penggenapannya sempurna ya, itu di zaman akhir. Kalau kita melihat timeline ya, sejak Adonisua sampai dengan zaman akhir ya, ini juga sudah saya sampaikan, di mana Adonisua itu lahir ya di 15 Tisri ya, di area Pondok Daun ya, nanti kita lihat di bawahnya ya. Lalu ini ya penciptaan ya, dari hari pertama sampai hari ke-7 ya, dan perjalanan Adam juga sampai zaman akhir ya, itu juga sama dengan perjalanan hari pertama penciptaan sampai hari ke-7. Jadi kita sekarang ini sudah memasuki ya, mau memasuki hari ke-7 atau kerajaan 1000 tahun ya, udah di akhir hari ke-6. Makanya saya selalu mengatakan tahun kita saat ini adalah tahun 5995 menuju ke 5996 ya. Kalau tahun Ibrani itu 5785, bedanya itu cukup jauh ya.
mencapai 210 tahun bedanya ya dengan tahun sebenarnya. Dan ini yang disingkapkan kepada saya ya. Jadi tidak gampang ya Bapak Ibu mempelajari Indonesia maupun yang mendengarkannya untuk ketemu tahun ini saja ya, tahun 5995 ini itu wah luar biasa saya ya. Istilahnya Bapak Yahweh Adoniswa itu menyingkapkannya itu sangat dahsyat ya. Makanya saya mengerti. Kalau dulu orang bilang kiamat tahun 2012 ya itu belum, karena belum, masih jauh ya dari akhir hari ke-6. Tapi sekarang sudah di menjelang akhir hari ke-6 dan semua tanda-tandanya sudah hampir tergenapi ya. Dan itu ada di Israel dan juga ada di kita ya. Cuma saya tidak sampaikan tanda-tanda apa yang ada di kita ya. Saya selalu sampaikan di ibadah malam ya. Karena apa? Karena kalau tanda-tanda itu nanti di kita sudah kita perhatikan, berarti kita harus siap-siap ya. Karena apa? Karena kalau situ kita sudah ada tandanya ya, tetapi kita tidak sungguh-sungguh ya, pada saat dia datang kita tidak dijemput ya. Itu yang harus kita perhatikan ya Bapak Ibu mempelajari Indonesia Masia. Itu tadi bicara itu. Lalu bicara mengenai Torah ya, ini ya Torah yang belum digenapi dan Torah yang sudah digenapi. Kita melakukan Torah yang sudah digenapi, artinya kita melakukan Dafar Adoniswa Hamasya ya. Banyak orang mengatakan begini ya, Adoniswa mengatakan aku datang bukan untuk menghilangkan Torah ya. Tidak ada satu titik pun, satu iota pun, atau satu kriya pun yang hilang dari hukum Torah. Ya, sampai aku menggenapinya, kata Adoniswa. Ya, paham nggak artinya maksudnya? Artinya begini, tidak ada satu titik pun bukan berarti kita melakukan lagi seperti zaman Nabi. Ya, jadi apa yang sudah dilakukan oleh Adoniswa itu kita tidak perlu lakukan. Itu salah ya. Karena Adoniswa sudah menggenapi Torah itu, ya. Jadi dialah yang bertanggung jawab kepada yang namanya satu titik tadi. Jadi kalau engkau mengikuti aku, jadi istilahnya begitu, kalau engkau mengikuti aku, maka semua yang ada di isi Torah itu sudah tergenapi. Ya, jadi jangan dibalik, ya. Jangan Torah yang tidak ada satu titik pun hilang, terus kita harus melakukan itu. Tidak, ya. Makanya ada firman mengatakan, jikalau engkau di Brit Milad, maka sia-sialah keselamatan dari Yesua itu. Kalau menganggap Brit Milad itu sebagai keselamatan. Tidak ya, sia-sia. Ada Yesua datang, mengorbankan tubuh dan darahnya. Kalau engkau lebih menganggap Brit Milad itu lebih tinggi. Atau kalau engkau menganggap puasa itu lebih tinggi daripada tubuh dan darah Adonisua. Sia-sia iman kita. Ya, sia-sia orang yang mengikuti Torah. Kenapa? Karena mereka nanti akan diukurkan dengan Torah itu. Ya. Artinya apa? Torah itu, wah, itu sesuatu yang berat ya. Gak bisa manusia melakukan Torah. Gak ada. Orang Israelnya tidak bisa. Ya. Torah itu ketika engkau sebelum masuk di Sabat ini misalnya, ya engkau harus pengakuan dosa. Nanti imamnya lah nanti akan menentukan apa korban yang engkau harus persembahkan, apakah itu merpati, domba, dan itu engkau harus curahkan darahnya dan dagingnya harus engkau makan setiap hari. Jadi bayangkan itu, setiap minggu saja engkau harus mengorbankan yang namanya binatang. Ya, darah dan tubuh binatang engkau harus makan. Itulah yang engkau harus lakukan. Belum lagi engkau harus berpuasa, engkau harus ya macam-macam ya. Banyak ya, ada doa ini, doa itu, dan sebagainya ya. Padahal Bapak Yahweh Adoniswa bilang, ya kalau kau mau berdoa, ya masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, berdoalah, maka Bapamu yang sama yang akan mendengarkan apa yang kau ucapkan ya. Bukan doa-doa seperti orang-orang di pinggir-pinggir jalan, orang Yahudi itu berdoa seperti itu, supaya dilihat, wah dia ini orang yang patuh gitu ya. Bukan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, Torah yang yang belum digenapi ya, terutama yang tadi ya 7 hari raya ya, itu
digenapi oleh Adonisua ya. Makanya harus Adonisua yang diutamakan, bukan hari raya yang untuk Bani Israel, tetapi yang diutamakan adalah Adonisua yang menggenapinya. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi artinya seperti tadi saya bilang, jangan kita mengatakan cuma selamat hari Pesah, selamat Bani Israel masuk ke tanah perjanjian, itu arti Pesah ya. Terus Adonisua-nya di mana? Nggak ada, nggak pernah diucapkan. Kami ya, waktu kami di tempat lain ya, penyembah Bapa Yahweh sebelumnya, kami nggak pernah diucapkan selamat ya, Adonisua sudah mati. Ya, nggak pernah. Hanya bilang Happy Pesah, ya, Happy Yom Hamatzah, Happy Yom Habikurim. Cuma itu, tidak ada Yesuanya. Terus kenapa engkau bisa menyembah Yesua kalau engkau sendiri tidak mengakui Yesua sebagai penggenap Torah? Yesua itu Torah Haim, Torah kehidupan, betul. Tapi engkau sendiri menyebutkannya saja tidak pernah. Hanya berdoa di dalam nama Yahweh Elohim Zebaot, Besem atau Basem, Adonisua Hamasya, Wiruah Kodes. Gak ada gunanya kalau engkau sendiri tidak pernah melibatkan Adonisua dalam hidupmu, di dalam setiap firman yang dilakukan. Gak ada gunanya. Ya, gak mungkin kau di-rapture. Ya, saya sampaikan tidak mungkin. Ya, jangan bermimpi ya, mimpi saja tidak mungkin. Apalagi di-rapture. Jangankan di-rapture, masuk sama yang aja belum tentu. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Jadi Torah itu harus yang sudah digenapi Adonisua, itulah yang kita lakukan. Lalu latar belakang historika ya, ini tadi nama ya. Nama itu adalah nama Yahweh, Yod-He Waw-He, lihat paku, lihat tangan ya. Ini belum digenapi ya, gematrianya 8. Lalu digenapi dengan nama Yesua, Yod-Sin Waw-Ain. Ya, lihat paku, hancurkan tangan. Gematria juga sama, 8 artinya kudus ya, artinya kekal. Jadi inilah nama yang benar ya, bukan nama yang lain. Seperti saya sampaikan tadi, nama yang lain ini berasal dari fallen angel. Ada ratusan juta nama ya. Namanya bagus-bagus semua, bagus semua ya. Tidak ada fallen angel itu namanya yang jelek, tidak ada. Ya, tetapi sebenarnya muaranya satu ya. Artinya itu sama dengan ya Lucifer ya, atau Satan ya, itu ya. Mungkin kita bilang kita keberatan, oh saya nggak menyembah itu kok, tapi nggak tahu. Maka dikatakan jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku, karena aku lah Yahweh Elohim yang cemburu. Ya bayangkan, Yahweh Elohim itu dia cemburu ya, kalau namanya saja tidak kita sebut, dia cemburu ya, dia bisa marah ya. Begitu juga Adonisua ya. Bahkan sebenarnya kalaupun ya orang masih tidak menyebut nama Yesua, itu masih diampuni ya, Markus 3 ayat 28 ya. Sebanyak-banyaknya orang menghujat nama Yesua itu masih diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus di ayat 29-nya itu tidak akan diampuni selama-lamanya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau menghujat Adonisua masih diampuni. Tapi artinya kalau kita sudah tahu nama yang benar dan kudus, tapi kita sengaja ya menggunakan nama yang lain, itu sama dengan menghina ya, sama dengan menghujat ya. Seperti juga tadi ya, kalau kita mengklaim ya apa yang terjadi di dunia ini, semua itu seolah-olah berasal dari Satan ya. Seolah-olah Satan itu sama dengan Yahweh, kekuatannya ya, kuasanya sama dengan Yahweh. Itu salah besar ya, kau sama dengan menghujat Roh Kudus ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya, Bapak Ibu mempelajari Indonesia Malaysia maupun mendengarkannya, karena Yahweh kita itu, Yesua kita itu dahsyat ya. Sementara nama lain itu tidak jelas artinya ya. Saya tidak sampaikan di sini
apa arti nama lain itu ya, karena itu semua berasal dari nama fallen angel ya. Lalu penggenapan kelahiran dan kematian, ini yang selalu saya sampaikan ya. Adonisua itu lahir 15 Tisri ya, 3758 ya, atau tahun sebenarnya 3967. Ya, dia mati di hari raya Paskah 14 Nisan dan dia bangkit di 17 Nisan tahun 4000 tahun sebenarnya, atau 3791 tahun Ibrani. Artinya apa? Inilah buah sulung ya, 17 Nisan itu pas pada saat itu buah sulung ya, hari raya buah sulung. Artinya buah sulung kita adalah kebangkitan Adonisua, bukan buah sulung Israel yang berubah-ubah tiap tahun, bukan ya. Tetapi buah sulung kebangkitan Adonisua itulah yang kita rayakan, yang kita senantiasa mengucap syukur ya di hari kebangkitannya. Itu artinya ya. Sementara nama lain tidak menggenapi apapun, baik dia lahir maupun juga dia mati, ya dia bangkit, ya tidak jelas ya. Saya tidak menyampaikan di sini ya asal usul dari nama lain tersebut ya. Tapi yang harus kita pahami ya, seperti yang pernah saya sampaikan, penyembah Yesua di seluruh dunia ini YHWH yang benar ya. Artinya menyembah nama YHWH itu cuma 200.000 jumlahnya. Orang Israel itu tidak memanggil nama YHWH dengan benar ya. Mereka hanya mengakui Adonai, bukan Yesua ya. Penyembah Adonai atau Hashem ya, itu di seluruh dunia itu kurang lebih 100 juta ya. Jadi termasuk orang Israel ya, termasuk juga keturunan-keturunan dari orang-orang Yahudi di seluruh dunia ya, dan juga yang mengikutinya. Jadi itulah penggenapan dan kelahiran ya. Lalu kelahiran dan kematian maksud saya. Lalu nama Yesua itu berasal dari Samaim ya. Ini tadi yang saya bilang sejarah yang benar. Malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain. Kesimpulannya adalah nama Yesua tidak sama dengan nama lain, nama Yahweh juga tidak sama dengan nama lain. Kita akan masuk ke Dafar Elohim, selamat memperingati kenaikan Adonisua Masya, Samaim, 27 Iyar 5785, atau 25 Mei, nanti jam 6:01 pas 25 Mei ya, karena pergantian hari di jam 6 sore ya. Kita pakai pergantian harinya penanggalan Ibrani ya, tetapi kita istilahnya menggunakan tahun yang sebenarnya, bukan tahun Ibrani ya. Artinya tahun kita sekarang sebenarnya 5995 ya. Cuma saya tidak cantumkan saja karena ya nanti banyak yang alergi ya. Kita baca dari Markus 16 ya, ayat 15 sampai 20, Kisah Rasul 1 ayat 3, 8 dan 11, nanti ada di bawahnya ya. Kita baca Markus 16 ayat 15 sampai 20. Kita baca sama-sama 1 2 3. Dan dia berkata kepada mereka, dengan pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptiskan, dia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Dan bagi mereka yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan jika mereka meminumnya, sesuatu yang mematikan, hal itu sekali-kali tidak akan mencelakakan mereka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang-orang sakit, dan orang-orang itu akan memperoleh kesembuhan. Kemudian sesungguhnya setelah berbicara dengan mereka, Tuhan terangkat ke surga, dan dia duduk di sebelah kanan Elohim. Dan mereka itu setelah keluar, mereka memberitakan kemana-mana tentang Tuhan yang turut bekerja dan meneguhkan firman melalui tanda-tanda yang menyertainya. Di Kisah Rasul
1 ayat 3 dan Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang kepada mereka juga dia telah menunjukkan dirinya sendiri hidup sesudah dia menderita melalui banyak tanda selama 40 hari seraya menampakkan diri kepada mereka dan mengatakan hal-hal mengenai kerajaan Elohim. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan setelah mengatakan hal-hal ini, sementara mereka sedang menatap, terangkatlah dia dan awan mengangkat dia dari pandangan mereka. Dan ayat 10-11, dan sementara mereka terus terbelalak ke langit, selagi dia pergi, maka tampaklah dua pria dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka, yang juga mengatakan, hai para pria, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesua ini yang telah terangkat ke surga dari antara kamu, demikianlah dia akan datang kembali dengan cara yang telah kamu lihat dia pergi ke surga. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk, mempelai Indonesia Masia. Jadi inilah firman ya mengenai kenaikan Adonis Masia ke Samain ya. Tadi dikatakan di ayat 3 ya, Kisah Rasul 1 ayat 3. Selama 40 hari ya Adonis itu menampakkan diri setelah dia bangkit ya. Jadi inilah dasar kita ya, bahwasanya kenaikan Adonis Masia itu setelah 40 hari ya. Jadi di hari ke-40 dia naik ke Samain setelah dia bangkit. Makanya patokan kita adalah Adoniswa itu tadi mati 14 Nisan, bangkit 17 Nisan, dan dia naik ke Samain 27 Iyar. Itu pas di hari ke-40 ya, atau tanggal 25 Mei ya. Sebentar lagi jam 6:01 kita masuk di 25 Mei dan nanti kita mengucap syukur bahwasanya Adonis Masia sudah naik ke Samain. Ini yang tidak pernah dirayakan oleh ataupun mengucap syukur oleh penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang lain yang melakukan Taurat yang belum digenapi. Mereka tidak pernah mengakui, ya sebenarnya secara tidak disadari, mereka tidak pernah mengakui Adoniswa itu naik ke Samain, dan itu berbahaya ya, dari sisi iman berbahaya. Kalau iman kita saja tidak mengakui atau tidak pernah menyebutkan Adoniswa itu naik ke Samain, bahkan tidak tahu kapan dia naik ke Samain, bagaimana mungkin dia percaya Adoniswa itu naik ke Samain? Dia sendiri tidak tahu. Ya, ini yang harus diperhatikan ya, Bapak Ibu mempelai Adoniswa Masia maupun yang mendengarkannya. Karena kalau kita saja sudah tidak mengakui, tidak pernah mengucapkan, ya berarti kita tidak percaya dia naik ke Samain. Sekalipun kita berbusa-busa mengatakan Adoniswa itu Torahaim, ya nggak ada gunanya kau mengucapkan itu. Kalau kau sendiri tidak pernah mengucapkan dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke Samain, Roh Kudus tercurah, dan itu engkau ucapkan saja tidak pernah, engkau hanya mengucapkan 7 hari raya besar yang belum digenapi. Artinya apa? Engkau tidak percaya Adon Yeshua HaMashiach. Dan inilah yang disampaikan kepada saya. Kenapa? Karena di akhir tahun 2024 ya, saya dikasih tahu oleh Adoniswa, engkau harus mengucapkan semua penggenapan yang sudah kulakukan. Waktu itu saya masih berpikir, ya berarti saya hanya menambah, misalnya begini, hari raya Pondok Daun itu kelahiran, ya. Saya hanya menambah misalnya, selamat Adoniswa lahir di hari raya Pondok Daun, Sukor, ya. Terus kemudian kayak kemarin ya, kebangkitan, selamat Adoniswa Masia bangkit di hari raya Buah Sulung ya. Saya masih berpikir seperti itu ya.
Karena waktu itu juga kita masih mengikuti ini apa namanya, Habikurimnya Israel, ya. Tapi di Februari kemarin saya diingatkan, ya, bahwasanya Habikurim kita itu adalah kebangkitan, bukan Habikurimnya Israel, ya. Kebangkitan Adonisua, itulah buah sulung kita, ya. Lalu kemarin 1 Maret ya 2025, ya, saya bermimpi, ya. Saya bertemu dengan rombongan malaikat, ya. Mereka cukup banyak, ya. Saya melihat sepertinya rombongan malaikat ini seperti sedang apa ya, mempersiapkan gitu, ya. Saya tidak tahu apa yang mereka persiapkan, ya. Tapi ketika ketemu dengan saya, rombongan malaikat ini, dia bilang begini, ya, singkatnya, ya, dia bilang begini, ini Henry, ya. Iya, saya bilang, Henry melakukan ini 7 hari raya besar. Iya, saya bilang. Terus dia bilang 1 hari raya. Yang saya tahu hari raya yang dia ucapkan, kalian memperingati nggak kenaikan Yesua ke Samai? Saya bilang tidak. Kami tidak memperingati hari raya tersebut. Waktu saya mengucapkan seperti itu, ini rombongan malaikat tuh pergi begitu saja, ya. Artinya apa? Saya merasa ada yang tidak beres, ya, pada saat pertemuan itu. Ketika saya mengatakan kami tidak merayakan kenaikan Yesua ke Samai, mereka tuh ya pergi begitu saja. Biasanya mereka pasti akan ada pesan kepada saya, ya, sebelum berpisah gitu. Biasanya malaikat itu akan berbicara, ya. Misalnya kayak waktu saya ke Samai, nanti Yesua akan ini menjemput kamu, ya, ke Yerusalem baru dan sebagainya, ya. Begitu juga waktu saya di apa namanya, di ruang file orang-orang kudus, ya. Waktu saya baca kitab, ya, saya pernah sebut, ya, bahwasanya ada orang ini, ya, nabi ini tidak pernah ada tertulis dalam kitab di Samai, ya. Terus pokoknya biasanya malaikat ini dia pasti akan berbicara kepada saya, ya, kalau pada saat sudah berpisah, ya. Tapi ini tidak. Di situ saya bertanya-tanya, ya, kenapa, ya. Akhirnya, ya, saya terus tanggal 22 Maret saya mimpi lagi, ya. Tapi mimpinya ini sepertinya bersambung, ya. Jadi rombongan kemarin itu di tanggal 22 Maret itu barengan dengan saya, satu mobil, ya, satu mobilnya ya tidak besar, ya, sedang, ya. Itu kurang lebih ya seperti yang pernah saya sampaikan, sebesar Elof, ya, mobil Elof yang kapasitasnya ya kurang lebih 20 orang lah, ya. Terus kami pergi bersama saya sendiri di situ, ya, manusia, yang lainnya semua malaikat. Kami pergi ke suatu rumah yang cukup besar, dan saya melihat dari jauh itu rumah itu seperti ada yang namanya apa namanya, seperti ada perayaan lah gitu, ya, ada pesta lah di rumah itu, ya. Nah, terus akhirnya kita sampai di rumah itu, terus mereka semua turun. Terus saya juga turun, tapi kemudian seperti ada yang mengatakan, kau harus jemput mereka, ya, kau harus jemput mereka. Artinya saya seperti disuruh untuk menjemput orang-orang lain yang supaya ikut di dalam pesta itu, ya. Dan saya melihat ini kapasitas mobil ini terbatas, cuma 20. Artinya saya berpikir waktu itu, ya, berarti saya harus menjemput 20 orang dong, gitu, ya, dalam hati saya, kan. Nah, makanya saya pernah menyampaikan, kan, artinya loh kok cuma 20, padahal kita itu sudah lebih dari 50 orang. Wah, saya mulai bertanya-tanya, tapi ya mulai kelihatan lah, ya, mulai kelihatan banyak yang undur, ya, dari YRH, ya. Saya lihat dengan 1001 alasan, ya, 1001 alasan dengan mengatakan, oh saya bisa sendiri kok Pak, saya bisa ibadah sendiri, ya silahkan, ya. Semua mengatakan begitu, silahkan. Saya bisa perjamuan sendiri, silahkan, ya. Saya tidak memaksa, ya. Artinya apa? Artinya seperti yang saya sampaikan, ya, kalau kita sudah diutus, ya, berarti kita harus
taat dengan yang mengutus. Kita juga harus, makanya Adon Yeshua itu diutus oleh Bapa Yahweh. Kita taat dengan dia. Makanya dikatakan, jikalau mereka menolak engkau, berarti mereka menolak aku. Karena sekarang ini yang diutus siapa? Adon Yeshua itu disamain, ya. Gak pernah Adon Yeshua misalnya ngomong tuh dari samain pakai speaker besar. Hai anak manusia, kamu semua harus perjamuan setiap hari. Gak ada seperti itu. Kalaupun ada, mungkin manusia tuh, ia masa bodoh. Karena manusia itu tipikalnya seperti itu. Itu mungkin ini kali, sound system orang ini kali, dan sebagainya gitu ya. Itu ya. Jadi artinya, itu yang saya disuruh ya. Makanya saya beringat, oh ya, sebentar lagi Adon Yeshua naik ke Samain, kita harus memperingatinya. Lalu saya hitunglah ya. Saya hitung 40 hari dari 17 Nisan. Itu dalam 3 tahun berturut-turut ya, mulai dari tahun 2023, 2024, 2025. Saya hitung semua di hari ke-40 itu persis 27 Iyar. Ya, tanggal Ibraninya 27 Iyar. Kalau tanggal kitanya itu berubah-berubah. Ya, seperti sekarang 25 Mei. Ya, tahun lalu itu bukan 25 Mei. Tetapi tanggal Ibrani tetap 27 Iyar. 2023 juga sama 27 Iyar. Dan pencurahan Roh Kudus juga di hari ke-50 itu jatuhnya di 8 Siwan. Kalau nanti itu di 4 Juni. Sama di 2024 juga begitu. 8 Siwan, 2023 juga 8 Siwan. Jadi penanggalan penggenapan itu tetap ya, tidak ada yang berubah-berubah ya, karena itu jelas 40 hari setelah 17 Nisan. 50 hari setelah 17 Nisan. Ya, bukan dari 14 Nisan. Bukan dari buah sulungnya Israel yang berubah-berubah. 40 atau 50 hari dari 22 Nisan, 50 hari dari 20 Nisan ya, bukan ya. Bukan seperti itu ya. Jadi saya diingatkan seperti itu oleh rombongan malaikat ini ya. Makanya saya bilang kepada mempelai Adon Yeshua Mashiach di Yerha Ministry ya, kita merayakan kenaikan Adon Yeshua karena disitulah iman kita. Ya, dia naik ke Samain, disitulah kita disediakan tempat ya di Samain, di Yerusalem baru ya. Jadi kalau kita tidak pernah mengucapkannya ya, tidak pernah istilahnya mengakui Adon Yeshua itu bangkit atau di hari raya buah sulung setelah 3 malam dan tidak mengakui dia naik ke Samain setelah 40 hari, itu sama dengan tidak mengakui dia ya. Berarti kita orang-orang itu bukan mempelainya ya. Ini yang mereka tidak pahami ya. Bahkan kemarin juga saya WA ya, saya mengucapkan selamat hari kenaikan Adon Yeshua HaMashiach ke Samain 27 Iyar atau 25 Mei. Tidak ada yang menanggapi ya. Bahkan saya dengan informasi lagi ramai katanya penyembah-penyembah Bapa Yahweh istilahnya mengkritik, apaan ini, mana ada di 7 hari raya besar ya kenaikan Adon Yeshua ke Samain, tidak ada. Memang tidak ada. Coba aja lihat itu dari hari pertama sampai hari ke-7. Di mana letaknya? Nah, disinilah saya diberitahu ya mengenai apa yang disebut dengan penggenapan. Ya, saya kan sudah pernah sampaikan, penggenapan itu adalah minimum ya dari jumlah yang digenapi. Seperti zaman Nuh ya, penggenapannya itu cuma 2 orang, Nuh dan istrinya, tetapi yang diselamatkan 8 orang. Begitu juga ya zaman Lot, sebenarnya penggenapan itu cuma 2, Lot dan istrinya, tetapi yang diselamatkan 3, malah istrinya tidak diselamatkan. Di zaman akhir, rapture itu penggenapannya 12 tahta, ya 12 orang. Tetapi yang diselamatkan di rapture bisa lebih dari 12 orang. Artinya 12 ini kalau sudah tergenapi minimum, berarti rapture terjadi. Begitu juga penggenapan 7 hari raya besar, Adon Yeshua Mashiach menggenapinya 7, tetapi dia menggenapi sempurna 8, yaitu kenaikannya ke Samain ya. Ini yang saya dibukakan ya. Artinya kenaikannya ini sangat penting ya di dalam iman keselamatan kita. Karena dengan kenaikannya ke Samain lah kita diselamatkan.
orang yang tidak menyembah Yahweh saja yang mengakui dia naik ke Samai. Ya, makanya sekali lagi saya sampaikan, ada firman mengatakan, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang-orang fasik, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat, sekali-kali kau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu ada firmannya. Orang yang tidak percaya saja melakukannya, termasuk juga perjamuan. Ya, mereka hanya percaya ada pencipta yang datang ke dunia, mengorbankan tubuh dan darahnya, dan mereka melakukan perjamuan setiap hari, meskipun mereka tidak menyebut nama yang benar, mereka masih diberi kesempatan untuk diselamatkan. Tetapi justru penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang merasa dirinya benar, dengan melakukan Torah yang belum digenapi, tidak mungkin dirapture dan tidak mungkin masuk ke Samai. Saya berbicara dari mimbar ini tempat Maha Kudus. Ya, saya siap mempertanggungjawabkannya kepada Bapak Yahweh, Adonisua. Ya, karena itulah saya diperintahkan untuk berteriak. Ya, jadi jangan main-main ya. Artinya firman ini dahsyat ya. Jadi penggenapan itu harus kita ucapkan ya. Jadi bukan untuk hanya sekedar mengucapkan nama atau hari-hari raya besar yang belum digenapi. Ya, seperti yang saya sampaikan, kalau kita hanya ya Pesah itu ya selamat dari Israel masuk ke tanah perjanjian. Selamat, ini roti tidak beragi ya, supaya jangan bercampur dengan penyembah-penyembah Baal. Selamat hari raya buah sulung, ya artinya selamat ya hasil pertama dari kesulungan di tempat tanah perjanjian. Itu artinya ya, kalau kita tidak ada Adonisuanya, ya begitu juga yang lainnya ya. Artinya itu kembali lagi ke zaman Torah ya, 3.500 tahun yang lalu. Ya kalau kita hidup di sana ya silakan ya. Silakan ya. Jadi itu yang dibuat kepada saya ya. Kita baca rangkumannya ya. Dafar Elohim dalam Markus 16 ya, ayat 15-20 dan Kisah Rasul 1 ayat 3 dan Kisah Rasul 1 ayat 8-11 dikatakan, setelah kebangkitannya maka Adonai Yeshua Mashiach memperlihatkan dirinya selama 40 hari sebelum naik ke surga dan melakukan banyak tanda. Sebelum Adonai Yeshua Mashiach naik ke surga, dia memberikan beberapa perintah atau amanat agung kepada mereka pada saat itu ya, yaitu supaya memberitakan Injil Kerajaan Surga, di mana bagi yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum ya. Di sini kita bicara pentahiran ya, karena ini yang disampaikan kepada saya. Lalu mereka mengajarkan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Adonisua. Inilah gunanya pengajaran. Inilah pentingnya arti gembala ya, pentingnya arti pimpinan rohani. Disitulah kita diajarkan sesuai dengan apa yang Adonisua ajarkan. Ya, jadi kalau orang atau gembala yang tidak disingkapkan ya, berarti mereka tidak mengerti pengajaran yang sebenarnya. Bagi yang percaya, mereka akan memiliki kuasa ya, menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yaitu apa itu kuasa-kuasanya? Ya, mengusir roh jahat, berbicara dalam bahasa-bahasa baru ya. Ini yang disebut dengan berbicara bahasa-bahasa baru ini bukan bicara sekedar bahasa roh ya, tetapi juga bahasa-bahasa baru itu maksudnya pengertian-pengertian baru dalam penyingkapan rahasia Samai. Ya, itu salah satunya ya, mengenai bahasa baru. Jadi seperti apa yang saya sampaikan ini sebenarnya bahasa baru ya. Jadi supaya kita mengerti, karena tidak semua orang mengerti ya dalam bahasa-bahasa baru yang saya sampaikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, Yohanes 14 ayat 3 itu bahasa baru ya. Itu bicara rapture dan bicara tahta. Ya, itu bahasa baru, maksudnya pengertian baru. Itu maksudnya ya. Terus ada lagi kuasa jika mereka memegang ular, meminum yang mematikan, ya mereka tidak akan celaka. Terus mereka yang menumpangkan tangan atas orang sakit dan yang sakit disembuhkan. Lalu dikatakan Adonai Yeshua Mashiach mengatakan bahwa menyertai kita ya, mereka pada satu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Begitu sampai sekarang Adonai Yeshua Mashiach menyertai kita selalu ya sampai kita di rapture. Lalu kenaikan Adonai Yeshua Mashiach merupakan puncak dari iman kepercayaan para murid-muridnya pada saat itu. Ya, jadi bayangkan pada saat Adonai Yeshua naik ke Samai, itu adalah puncak dari imannya ya. Jadi artinya mereka percaya yang selama ini diucapkan oleh Adonai Yeshua ya.
Mereka percaya bahwasanya Adon Yeshua itu adalah benar-benar diutus dari Samaim, dia adalah benar-benar Elohim. Ya. Lalu dikatakan kita juga merupakan murid Adon Yeshua Mashiach ya di zaman akhir ya. Apa artinya murid ya? Jadi kita bukan murid seperti murid zaman dulu ya, bukan ya. Zamannya rasul-rasul, bukan ya. Tapi murid ini bicara orang-orang yang mau belajar ya mengenai kebenaran dan taat kepada pengajar kita ya, yaitu Adon Yeshua ya. Artinya kita ini murid yang belajar mengenai dafar Elohim, dafar Adon Yeshua, dan kita taat kepada Adon Yeshua. Apa yang dia sampaikan itu kita taat ya, bukan apa yang tidak dia sampaikan kita taat. Banyak penyembah-penyembah Yahweh ini melakukan sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh Adon Yeshua ya, tetapi mereka mengklaim itu berasal dari Adon Yeshua ya. Hati-hati ya. Lalu ciri-cirinya adalah sebagaimana kita ketahui bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan hubungan dengan manusia dengan pencipta yang terputus. Pencipta atau Elohim yang sudah merencanakan keselamatan kekal sejak sebelum penciptaan, dia turun ke dunia dalam rupa manusia atau Yeshua dengan menebus kita melalui tubuh dan darahnya untuk menghapus dosa kita dan menguruskan kita supaya dapat masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Samaim. Yeshua melakukannya tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk semua umat manusia di dunia untuk memperoleh hidup yang kekal ya. Tapi tidak semua diselamatkan, hanya sedikit yang diselamatkan. Setelah kematian Adon Yeshua 14 Nisan 3791 atau 30 Masehi atau tahun 4000 tahun sebenarnya, dan dia bangkit setelah 3 hari 3 malam dikubur, dia bangkit pada 17 Nisan 3791 dan tahunnya sama ya, 30 Masehi atau tahun 4000 tahun sebenarnya. Lalu Adon Yeshua itu naik ke surga setelah 40 hari. Dia memperlihatkan dirinya setelah bangkit dari kematian, sebagaimana dalam firman-Nya, dan saat ini kita merayakannya di 27 Iyar 5785 atau 25 Mei 2025 ya. Jadi sebentar lagi jam 6:01 kita masuk di 25 Mei dan kita mengucap syukur atas kenaikan Adon Yeshua ke Samaim untuk menyediakan tempat bagi kita. Lalu dikatakan Adon Yeshua bangkit dari kematian setelah 3 malam di 17 Nisan. Maka setelah 40 hari dia memperlihatkan dirinya ya. Ini ada di firman ya, setelah 40 hari. Yeshua naik ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya serta orang-orang lain saat itu. Dan banyak yang menyaksikan dia ya. Ada kurang lebih 400-an orang yang menyaksikan dia naik ke Samaim. Artinya apa? Itu sudah lebih dari cukup ya. Karena saksi saja melihat 2 orang saja naik ke Samaim itu sudah cukup. Apalagi sampai 400 orang. Ya, sama seperti yang saya sampaikan. Yang melihat di kepala saya ada burung merpati itu lebih dari 2 orang. Ya. Artinya apa? Saksi itu cukup. Ya, lebih dari cukup ya. Apalagi ini 400 orang ya. Bahkan lebih ya. Adonai Yeshua HaMashiach setelah naik ke surga, sama yang dikatakan bahwa Yeshua yang telah terangkat ke surga dari antara kamu, dia akan datang kembali dengan cara yang telah kamu lihat dia pergi ke surga, ke Samaim. Artinya, tadi dikatakan di Kisah Rasul tadi ya, malaikat tadi bilang, Yeshua yang kamu lihat terangkat ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama, sebagaimana kamu melihat dia pergi ke surga. Artinya dia nanti akan datang di dalam kemuliaannya ya. Nah, ini bicara kedatangan yang kedua ya. Karena waktu dia berangkat dia dilihat oleh banyak orang. Tapi kedatangan kedua nanti dia juga disaksikan oleh banyak orang, artinya inilah dia datang sebagai raja dari segala raja. Kalau rapture tidak bisa disaksikan oleh manusia, hanya orang-orang di rapture lah yang bisa melihat Adon Yeshua di awan-awan ya, bersama dengan para malaikatnya dan juga bersama dengan orang-orang kudusnya. Hanya yang di rapture yang bisa melihat. Makanya seperti yang saya sampaikan, ketika rapture terjadi, orang-orang lain hanya mengetahui ada yang hilang dari keluarganya atau dari teman-temannya. Ya, itu yang mereka tahu ya. Tapi mereka tidak bisa melihat keluarganya atau teman-temannya itu terangkat ke Samaim hidup-hidup, mereka tidak bisa melihat ya. Mereka hanya melihat ketika
tiba-tiba sudah tidak ada lagi orang itu di kamar atau di mana di rumah itu ya. Itu yang harus kita pahami ya. Itulah yang tadi itu ya, dia datang dengan cara yang sama. Lalu dikatakan Adoni Yesua naik ke surga memberikan amanat agung ya. Ini dia ya, dimana manusia yang belajar untuk mengerti firman-Nya ya dan melakukannya ya. Artinya kita harus mengajarkan ya. Manusia yang taat dan setia kepada apa yang disampaikan oleh Adoni Yesua HaMashiach. Ini juga ya. Jadi artinya begini, Bapak Ibu mempelajari Adoni Yesua HaMashiach, kitab suci itu kalau tidak disingkapkan kita tidak mengerti. Ya, secara sempurna kita tidak mengerti. Jadi harus disingkapkan secara sempurna. Kalau kita cuma baca-baca begitu seolah-olah ya akhirnya kita mengklaim diri kita mengerti ya. Tidak ya, beda ya. Beda dengan orang yang memiliki otoritas atau memiliki rahasia menyampaikan kepada kita, maka kita tahu rahasia orang ini. Begitu juga dari Samain ya, Adoni Yesua, ketika dia menyampaikan kepada saya baru mengerti rahasia dari keselamatan manusia ya, tidak segampang yang kita duga ya. Lalu manusia membuka hatinya untuk disingkapkan rahasia kerajaan Samain. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kita harus membuka hati ya untuk menerima dia dan mengakui dia ya di dalam hidup kita. Seperti tadi yang saya sampaikan, sebenarnya banyak penyembah Bapa Yahweh tidak mengakui dia ya. Penyembah Adoni Yesua tidak mengakui Adoni Yesua. Mereka hanya bicara Bapa Yahweh. Sebenarnya Bapa Yahweh aja ya. Torah saja ya. Torah yang belum digenapi. Padahal Adoni Yesua itu adalah Yahweh itu sendiri. Ya. Saya mungkin pernah bilang ya. Ketika seorang raja di tahta ya. Ketika warganya, rakyatnya itu menyembah dia atau memuji dia karena dia duduk di tahta. Tetapi ketika raja ini menyamar sebagai orang biasa, turun ke lapangan, ya, malah warganya tidak mengakui dia. Ya, malah warganya ini istilahnya mungkin mengejek dia. Kamu siapa? Kok kamu ngaku-ngaku jadi raja kamu? Padahal dia itu raja yang sebenarnya. Ya, ini tadi yang saya sampaikan ya. Artinya begini, loh kami kan taat dengan perintah dari paduka raja, tetapi dia tidak taat dengan raja yang turun menjadi orang biasa. Ya, paham ya maksudnya? Jadi penyembah-penyembah Bapa Yahweh taat dengan Yahweh yang tidak dia lihat, yang ada di Samaim. Sementara Adoni Yesua yang sudah datang ke dunia, dia tidak akui. Bangkitnya kapan tidak diakui, kenaikan ke Samaim juga tidak diakui. Bagaimana mungkin dia percaya kepada Yahweh yang menyamar atau yang menjadi sama seperti manusia? Itu bohong besar ya. Itu bohong ya. Tidak mungkin ya. Bapak Yahweh pun marah ya. Kamu melihat saya berdasarkan dari nabi. Tapi ketika saya turun ke dunia langsung ketemu kamu tidak mengakui saya. Ya, ini ya yang harus hati-hati ya. Karena apa? Karena berbahaya ya kalau kita sudah menyangkal ya, tidak mengakui Yesua itu bangkit ya, naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan di hari ke-50 setelah kebangkitannya ya, bukan Safuot. Sekali lagi saya sampaikan, Roh Kudus itu bukan Safuot. Lalu manusia yang mau dipakai secara luar biasa dalam kehidupan dan pelayanannya ya, ini juga ya harus kita mengerti. Terus manusia yang mengerti akan panggilan keselamatan di zaman akhir. Manusia yang mau disingkapkan rahasia zaman akhir, khususnya menjadi mempelai kudusnya yang siap untuk rapture. Ya, itu tadi ya mengenai amanat agung ya kepada kita di zaman akhir ya. Ini ya saya sampaikan ini mengenai Yesua lahir 15 Tisri ya, Yesua mati 14 Nisan, Adoni Yesua bangkit 17 Nisan, dan dia naik ke Samaim 27 Iyar, dan Roh Kudus tercurah 8 Siwan ya. Dan kenaikannya ke Samaim dihitung dari 17 Nisan ya. Bukan dari Pesach dan juga bukan dari Habikurim yang berubah-ubah ya.
Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu, mempelajari Adonis Mesia maupun mendengarkannya. Karena kalau kita sudah berbeda ya dari apa yang tercatat di dalam kitab suci, itu berarti kita sebenarnya tidak percaya firman-Nya dan kita tidak percaya dengan Adonisua ya. Orang yang tidak percaya saja mengakui dia naik ke Samaim ya, meskipun salah waktunya ya, tapi mereka masih diberi kesempatan untuk diselamatkan. Sementara penyembah Bapa Yahweh, meskipun engkau menyebut nama yang benar dan kudus, tetapi engkau tidak pernah ya mengucapkan dengan benar Yesua itu menggenapi dengan sempurna, dan juga engkau tidak mengakui dia naik ke Samaim dan tidak pernah mengucapkan, boro-boro engkau di rapture ya, kau dilempar ke lautan api. Saya sampaikan ya, jangan main-main ya dengan yang namanya keselamatan. Makanya saya bilang, kalau kau sudah pernah masuk ke neraka, kau akan tahu bagaimana sakitnya di neraka. Ya, jangan mengklaim dirimu engkau diutus, tapi kau tidak pernah diutus. Ya, hati-hati ya. Ini berbahaya ya. Saya juga tidak mau ya melakukan ini. Kalau saya tidak dipaksa atau kalau saya tidak merendahkan hati saya mungkin tidak mau. Ya, pernah yang seperti yang kesaksian saya yang kemarin-kemarin sudah saya sampaikan setiap Sabat, ya artinya itu tidak main-main ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, mempelajari Adonis Mesia maupun yang mendengarkannya, karena kenaikan Adonis Mesia ke Samaim itu adalah puncak dari iman kita, puncak dari kepercayaan kita, karena disitulah terlihat dia adalah Elohim. Ya, kalau kita tidak percaya, ya bagaimana kau tahu dia Elohim? Makanya tidak ada mukjizat yang kau bisa lakukan kalau kau tidak pernah percaya. Ya, boro-boro membangkitkan orang mati. Ya, bahkan kau mendoakan orang sakit aja, orang sakit itu bisa sampai mati. Ya, saya tidak usah cerita ya siapa itu ya. Dari sakit biasa sampai mati orangnya. Ya, karena apa? Karena memang dia tidak percaya. Ya, tapi dia mengklaim dirinya diutus ya. Hati-hati ya, ini tidak main-main ya Bapak Ibu, mempelajari Adonis Mesia maupun mendengarkannya. Kesimpulannya adalah Adonai Yeshua Hamashiach mati di salib tepat pada hari raya Pesah 14 Nisan 3791 atau 30 Masehi atau tahun 4000 tahun sebelumnya. Adonai Yeshua Hamashiach bangkit tepat pada hari raya Buah Sulung ya, tetapi di tanggal 17 Nisan, bukan di tanggal yang berubah-ubah. Lalu Adonis Mesia naik ke Samaim pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, yaitu tanggal 27 Iyar ya. Tanggal tetapnya 27 Iyar, tetapi kalau tanggal Masehinya ya atau tanggal Gregoriannya itu berubah-ubah ya. Paham ya? Jadi kita tinggal melihat ininya saja, konversinya dari Ibrani, penanggalan Ibrani yang tetap kepada penanggalan Gregorian yang berubah-ubah. Karena apa? Karena kita beda pengambilan ininya ya, pengambilan tolak ukurnya ya. Tapi itu bisa dikonversikan ya. Adonai Yeshua Hamashiach meminta kepada Abba Yahweh supaya Ruach Kodes diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Ya. Jadi artinya tadi ya kita sudah baca ya, karena setelah dia naik ke Samaim dia mengatakan nanti engkau akan diberikan penolong yang lain ya, yaitu Roh Kudus ya. Ini hanya diberikan kepada orang yang percaya ya. Jadi kalau kita tidak percaya dia naik ke Samaim, berarti sebenarnya tidak ada Roh Kudus di dalam orang itu ya. Ini orang tidak paham ya. Tidak ada Roh Kudus kalau dia tidak percaya dan dia tidak tahu kapan dia naik ke Samaim dan tidak pernah mengucapkannya, itu sama dengan dia tidak punya Roh Kudus sebenarnya. Ya, cuma ngomong doang, omdo namanya, Ruach Kodes katanya, tapi Ruach Kodes itu tidak ada pada dia. Ya. Dan ini tadi Ruach Kodes tercurah dari Samaim di hari ke-50 setelah kebangkitannya
yaitu tanggal 8 Syawal. Ini juga tanggalnya tetap ya, tidak pernah berubah ya. Karena kalau kita hitung di hari ke-50 itu pas jatuhnya 8 Syawal. Tadi juga di hari ke-40 jatuhnya 27 Iyar. Sebelum naik ke surga, Samaim Adoni Yeshua Mashiach memberikan amanat agung, yaitu diberi kuasa yang dahsyat dari Samaim, menjadi saksi-saksinya dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, dan juga memberitakan Injil Kerajaan Samaim, dibaptis di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Anak Adoniswa, dalam nama Ruach Kodes, dan juga mengajarkan segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Adoni Yeshua Mashiach kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang dia sudah pilih ya. Jadi itu yang harus kita lakukan ya, mengajar ya dengan benar. Adonai Yeshua HaMashiach menyertai kita yang melakukan amanat agung ini sampai kepada kesudahan zaman ya. Artinya kita ini dijaga dengan sempurna oleh protokoler Samaim ya. Ini harus kita pahami ya Bapak Ibu, mempelai Adonai Yeshua HaMashiach maupun mendengarkannya. Karena apa? Karena di dunia saja protokoler dari istana itu menjaga dengan sempurna, apalagi dari Samaim ya. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwasanya kita merayakan kenaikan Adonai Yeshua HaMashiach ke Samaim pada tanggal 27 Iyar 5785 atau 25 Mei 2025 ya. Ini penanggalan yang sebenarnya di mana Adonai Yeshua HaMashiach naik ke Samaim. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua HaMashiach Wira Kodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelajari di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin. Ya. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, Engkau yang sudah berfirman kepada kami mempelai kudus Adonai Yeshua HaMashiach, dan biarlah firman-Mu senantiasa dimeteraikan di dalam hati kami yang paling dalam, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adonai Yeshua HaMashiach, nama Ruach Kodes senantiasa dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh. Sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonai Yeshua HaMashiach melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua HaMashiach, sehingga nanti ketika Engkau datang Adonai Yeshua HaMashiach, Engkau datang menjemput kami mempelai kudus-Mu dari IH Ministry. Kami semua terbang kawan-kawan pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samaim pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Adonai Yeshua HaMashiach, terima kasih Ruach Kodes. Kami sambut tubuh dan darah-Mu Adonai Yeshua HaMashiach dan juga minyak kudus-Mu. Haleluya, amin.